Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. DPRD bersama pemerintah Kota Samarinda mulai membahas APBD perubahan tahun 2020. Setelah refocusing anggaran dilakukan bulan April dengan membongkar APBD murni, kini dilakukan penataan kembali program-program yang sempat tersisihkan. Memasuki bulan September 2020, Pemkot bersama DPRD Samarinda mengutak-atik lagi APBD tahun 2020. Guncangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dibahas kembali sejauh mana gangguannya terhadap program yang telah disusun pihak eksekutif bersama legislatif ketika menyusun APBD murni tahun 2020. Sugeng Hairudin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Samarinda yang menghadapi langsung para wakil rakyat yang dipimpin PLT Ketua DPRD Helmi Abdullah. Jika dulu APBD murni tahun 2020 ditetapkan 3,24 triliun, Pemkot perlu menjelaskan lagi bagaimana perjalanannya setelah penganggaran pandemi ini. Ya, yang dibahas ya apa-apa kegiatan yang akan diusulkan dalam perubahan. Karena kan kemarin ada yang dipotong-potong kan, ya. Kita usahakan mau dikembalikan, gitu. Nanti mana yang bisa mencapai progres atau enggak, gitu. Nah, baru sekitar itu. Hari ini kita masih membahas, belum ada yang disepakati. Hari ini kita membahas masalah KUA, KUPAP, dan PPAS perubahan 2020. Membahas masalah belanja. Jadi belanja itu ada belanja murni sebelumnya itu 501. Terus ada belanja perubahan tambahan 531. Okay. Nah, kita meminta kepada pihak Pemkot datanya apa-apa yang belanja itu yang muncul. Nah, kita ingin mau tahu aja apakah dalam sisa waktu yang tersiksa ini semua belanja itu akan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2020. Nah, nanti kita akan memberikan masukan kalau memang nanti anggaran itu bisa terserap, berarti anggaran itu bisa diteruskan. Kalau memang tidak bisa terserap, kita akan alihkan ke mana-mana yang lebih prioritas. Okay. Nah, itu aja sebenarnya. Ya, termasuk dengan anggaran yang dipotong kemarin itu Pak, yang masih kurang-kurang itu mungkin. Loh iya, itu kan dikembalikan semua. Jadi dari belanja yang kemarin dikembalikan lagi walaupun itu tidak semuanya. Nah, jadi fokus pada itu. Dana refocusing untuk menangani pandemi COVID-19 ditetapkan Pemkot Samarinda sebesar 350 miliar rupiah. Dana itu difokuskan penanganan di bidang kesehatan 290,7 miliar, jaring pengaman sosial 43 miliar, dan mengatasi dampak ekonomi 16 miliar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Jelang perhelatan Pilkada serentak 9 Desember 2020, partai-partai politik mulai melakukan gerakan konsolidasi di antaranya PDI Perjuangan. Partai pemenang pemilihan legislatif di Kota Samarinda ini mengusung pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso. Berikut informasinya. 3 calon pasangan bakal diumumkan menjadi peserta Pilkada Kota Samarinda. Mereka adalah pasangan Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, pasangan Zairin Zain dengan Sarwono, dan pasangan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi. Ketiga pasangan mulai konsolidasi dengan para pendukungnya. Begitu juga dengan PDI Perjuangan yang mensosialisasikan calon yang didukungnya kepada pengurus PDI Perjuangan sampai ke tingkat anak cabang. Saat konsolidasi yang dikemas dalam acara rapat kerja cabang khusus atau Rayer Capsus itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Kaltim Safarudin menegaskan kepada seluruh kadernya untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, mendukung total dan memenangkan pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso. Mungkin ada perbedaan menurut persepsi kita beberapa waktu yang lalu, tapi mulai turun setelah ada turun SK Ketua Umum PDI Perjuangan, tidak ada lagi berbeda persepsi kita. Harus memenangkan Pak Andi Harun dan Pak Rusmadi.
koreksi beberapa waktu yang lalu. Tetapi kalau sudah turun keputusan apapun, kita wajib menjalankan keputusan itu. Menyempurnakan legitimasi yang begitu kokoh di perspektif politiknya, karena kita mencukupi 31 kursi dari 45 kursi di DPRD Kota Samarinda. 3/4 legitimasi politik itu sangat kuat, dan insya Allah bersama PDI Perjuangan kita akan mengukir prestasi-prestasi dan lompatan-lompatan baru yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kepentingan yang jauh lebih besar, kemudian kemajuan yang jauh juga lebih besar bagi pengembangan dan pembangunan serta kemajuan Kota Samarinda yang akan datang. Itu sebabnya kita mengusung satu visi, mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban melalui kepemimpinan visioner, inovatif. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski warga diwajibkan memakai masker, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, ternyata banyak yang belum mematuhinya. Hal tersebut membuat Polri turun tangan berpartisipasi untuk membagi-bagi masker untuk warga. Di kawasan pinggir Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Samarinda, Polri menemukan masih banyak warga yang tidak taat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Di sekitar Jalan Lojanan, banyak pejalan kaki dan pengendara yang mengabaikan wajib masker sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bersama dengan TNI dan Forum Pimpinan Kecamatan, Kapolsek Lojanan AKP Yasir terjun menemui masyarakat. Selain bersosialisasi tentang penggunaan masker, juga dibagikan lebih 1.000 lembar masker kepada warga. Untuk kegiatan Polsek Lojanan hari ini adalah pembagian masker serentak, yaitu sasarannya adalah kampung adat. Ya, sasarannya ada 4. Pertama, kampung adat yang di Loduri Uluh, yaitu di Kampung Gerudek, kampung adat Dayak. Kemudian di Loduri Ulu Seberang, di Sungai Pimping, dan di Purwajaya, kemudian di Lojanan Ulu. Dalam jumlah berapa masker Pak yang dibagikan? Ya, jumlah masker sudah kita bagi-bagi sebanyak 1.000 lembar. Dari 1.000 lembar ada tambahan dari kecamatan tadi kurang lebih 150 lembar, jadi 1.150 lembar. Selain pengguna jalan, pembagian masker juga dilakukan ke perkampungan-perkampungan masyarakat adat Loduri, Kampung Gerudek Masyarakat Dayak, dan perkampungan di Loduri Ulu Seberang. Warga menyambut peran serta Polri dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. PT Pak Merdeka ngaco masker guna untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Karena Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kekhawatiran Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengenai pasien COVID-19 yang meninggal dunia setiap hari terbukti. Bahkan sampai pukul 12 siang, hari Selasa 15 September ini saja sudah bertambah 3 jenazah lagi. Sehingga total 80 mayat dikebumikan. Berikut informasinya. Kasus-kasus kematian pasien COVID-19 di Kota Samarinda didominasi oleh usia tua di atas 50 tahun. Namun jangan pernah meremehkan karena sebenarnya banyak juga terjadi pasien terkonfirmasi positif maupun yang probable berusia muda bahkan remaja. 3 jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara hari ini, 2 diantaranya adalah warga berusia di bawah 50 tahun.
yaitu dengan inisial SH, laki-laki berusia 45 tahun dan seorang perempuan berinisial EM 37 tahun. Keduanya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Awe Syarani, Samarinda. Satu orang lainnya dengan inisial HD berusia 64 tahun dan sudah dirawat di Rumah Sakit Awe Syarani sejak 11 September lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 15 September 2020, tepat pukul 12.00, kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman yang ke-79 dan 80. Untuk jenazah pertama kami makamkan atas nama HD, usia 64 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 11 September 2020 dengan diagnosis fenomena hipokalemi dan anemia, dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.44 tanggal 15 September 2020 dengan status positif COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial EM, usia 37 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 10 September 2020 dengan diagnosis hipoalbumin dan fenomia, dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.20 tanggal 15 September 2020 dengan status positif COVID-19. Dan keduanya masing-masing dimakamkan di klaster Muslim dan klaster Kristen pada pemakaman umum Serayu Tanah Merah, Samarinda. Ancaman serangan virus di Kota Samarinda seperti diakui oleh Wali Kota Samarinda Syari Jaang sudah tidak bisa lagi diketahui dari mana sumber awalnya. Berbeda dengan saat awal penyebaran virus diketahui sumber klaster-klaster, namun sekarang bahkan ditemukan lebih 300 warga tertular dari non-klaster. Untuk itu Wali Kota menyerukan kepada warganya untuk mematuhi protokol kesehatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang asisten rumah tangga nekat melakukan penipuan. Korban penipuan tak lain merupakan majikannya sendiri. Berdalih memiliki kawan di Penggadaian, korban berhasil diperdaya hingga 27 juta rupiah. Seorang asisten rumah tangga digiring petugas Reskrim Polresta Balikpapan pada Sabtu siang. Tersangka melakukan aksi penipuan terhadap majikannya sendiri pada 7 Juli lalu. Tersangka IS 44 tahun melakukan aksi penipuan saat sang majikan hendak menggadaikan emasnya seberat 40 gram di Penggadaian. Tersangka berdalih memiliki orang dalam dan sang majikan percayakan barang berharga emasnya ke tersangka. Modus operandi tersangka terbongkar lantaran korban curiga saat akan menebus barang gadaiannya pada 10 September lalu dan ditemukan emas korban sudah berganti emas imitasi. Sementara emas asli telah dijual tersangka seharga 24 juta rupiah dan digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli iPad dan handphone. Polisi juga mengamankan uang 10 juta sisa penjualan emas dari tangan tersangka. Yang bersangkutan mengatur sedemikian rupa, ya. Kemudian korban ini dibujuk, ya, untuk diantar di Pegadaian
bahwasanya si tersangka ini mengenal orang dalam, sehingga si korban tidak perlu ke Pegadaian. Namun dari barang bukti yang ditebus tadi, ini sementara hasil penyelidikan kalau ini adalah barang imitasi. Kerugiannya sekitar 24 juta rupiah. Tersangka sendiri bekerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga di tempat korban? Iya. Yang ditipu ini korban majikan ya? Yang ditipu majikannya. Ya, Ibu, itu apa, Bu? Perlu uang atau apa? Nggak apa-apa, Bu. Butuh uang nggak, Bu, waktu itu, Bu? Perlu uang, Bu, ya? Untuk itu, Bu, ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang kakek berusia 50 tahun dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian. Sang kakek diketahui merupakan napi asimilasi yang baru bebas 2 bulan lalu. Roy Chandra, seorang kakek berusia 50 tahun kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan setelah dibekuk oleh Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 8 September lalu di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Tersangka diketahui telah melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Modus operandi tersangka dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang kuncinya masih menempel di motor. Oleh tersangka, motor langsung dibawa lari. Motor hasil curian digunakan oleh tersangka untuk berjalan-jalan. Tersangka juga diketahui merupakan narapidana yang baru saja bebas mengikuti program asimilasi 2 bulan lalu. Modus operandi tersangka ini, beliau ini mengambil motor pada motor-motor yang kuncinya masih menempel di motor. Jadi ada motor yang menempel kuncinya, ini langsung diambil motornya. Jadi dia jalan-jalanin ya? Ya, langsung diambil. Jadi orang lupa naruh kunci masih nempel, dia ambil motornya. Di kawasan mana coba? Sekitar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kilo 5. Berarti diincar ya, Pak ya? Ya, bukan diincar. Sambil dia jalan deh, ya? Menunggu orang yang lengah. Ya. Pelaku diamankan di mana, kapan? Pelaku diamankan tanggal 3 September tahun 2020 di sekitar di rumahnya di Kilo 5 juga. Motor akan dijual atau? Motor sementara kalau pengakuan dari tersangka masih dipakainya. Pelaku residivis? Pelaku residivis baru keluar bulan 2 kemarin atas kasus yang sama. Kan kapan deh jalannya ya? Ya. Jadi ngeliatin gitu aja, nungguin atau gimana? Sambil jalan. Sambil jalan? Jalan kaki dia? Iya, jalan kaki. Motor gitu jual? Cari kerja, Pak. Enggak, dipakai jalan aja. Buat apa cari jalan kemana? Cari kerja? Cari kerja. Tersangka dikenakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan
cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua pelaku pengedar sabu di Kota Balikpapan dibongkar Satres Narkoba Polresta Balikpapan. Pada Selasa 8 September 2020 lalu, 559 gram sabu kemasan kopi saset gagal beredar. Inilah dua pelaku jaringan pengedar narkoba di Kota Balikpapan, DS 24 tahun dan NA 24 tahun digiring petugas kepolisian Reskoba Polresta Balikpapan. Terbongkarnya jaringan pengedar sabu ini bermula dari diamankannya pelaku pertama, yakni DS yang dibekuk di pinggir jalan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang PLN pada Selasa siang. Dari tangan DS, polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu yang dikemas dalam bungkus kopi saset seberat 11,1 gram. Kepolisian langsung bergerak cepat. Selang beberapa jam dari hasil pengembangan, kepolisian kembali membekuk pelaku kedua yakni NA di lokasi yang sama di sebuah kamar kos. Dari tangan NA, kepolisian menemukan barang bukti 20 paket sabu seberat 548 gram yang juga dikemas dalam kemasan kopi saset. Kepolisian terus melakukan pengembangan kedua jaringan pengedar sabu di kawasan Balikpapan Utara tersebut. Didapati lokasi ketiga di Perumahan Pelangi Residen Batu Ampar, Balikpapan Utara. Kepolisian menemukan 2 mesin pres kemasan kopi untuk membungkus sabu, 2 timbangan digital, dan ratusan bungkus kopi yang rencananya akan digunakan untuk mengemas sabu. KP yang pertama di Jalan MT Haryono, di tepatnya di Gang PLN. Kemudian pada saat tim dari Reskoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan, kemudian dari hasil interogasi terhadap tersangka pertama ini menginformasikan bahwa dia tinggal di kos di sekitar TKP pertama di Jalan MT Haryono, Gang PLN. Kemudian tim datangi TKP kedua dan menemukan 1 orang tersangka lainnya, kemudian diamankan. Adapun tersangka yang pertama berinisial DS, kemudian tersangka kedua berinisial NA. Dari tersangka pertama ini yang diamankan pertama ditemukan 1 paket sabu dengan berat sekitar 9 gram. Kemudian untuk TKP kedua dengan TSK NA diamankan paket sabu seberat 538 gram. Kemudian barusan aja. Barusan berapa? Setahun, 2 tahun? Ya barusan aja. Iya, berapa bulan? Berapa tahun? Gimana? Diupah berapa mas sampean? 1 bulan aja. Diupah berapa mas? Apa? Diupah berapa? Ya 1 juta. Ngambil barang dari mana mas? Apa? Ngambil barang dari mana? Kedua tersangka ini harus mendekam di sel jeruji. Keduanya disangkakan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.